Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Murni MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anisatur Rofiah, Medina Imelda, Azhara Dwi, Nadila Ananda akan mempresentasikan pembelahan sel secara mitosis. Menurut teori Rudolf Virchow, sel bereproduksi dengan cara membelah. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, meiosis, dan mitosis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelahan sel secara mitosis. Mitosis merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi memperbaiki sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan sel induknya. Mitosis ini bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri-ciri mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh makhluk hidup bersel banyak. 2. Pembelahan sel menyebabkan sel bertambah banyak dan sifat sel tersebut sama persis dengan sel induknya. Yang ketiga, setiap sel induk menghasilkan 2 sel anak. Yang keempat, terdiri atas 1 tahap pembelahan dengan fase-fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kelima, mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup sehingga organisme yang bersangkutan mengalami pertumbuhan dan dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau regenerasi. Saya Nadila Ananda Fitri akan melanjutkan materi yang kita bahas. Nah, sebelum masuk tahap pertama yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada tahap interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Fase ini biasa kita sebut juga dengan tahap persiapan. Fase interfase terdiri dari 3 subfase. Bisa kita lihat, yang pertama subfase atau growth 1. Terjadi duplikasi sitosol ditandai dengan membesarnya volume sel, sintetis protein tubulin, serta sintetis protein yang akan digunakan untuk fase berikutnya yaitu subfase S. Yang kedua, subfase S atau sintetis, yaitu tahap terjadinya replikasi DNA gen kromosom. Tahap ini pula merupakan tahap terlama yang terjadi pada siklus mitosis. Yang ketiga, subfase growth 2, terjadi duplikasi organel dan sintetis protein sebagai persiapan mitosis. Lalu, tahap mitosis yang pertama adalah profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat pada nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi, menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatid bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan lalu membentuk sebuah benang spindle. Tahap profase ditandai oleh benang-benang kromatin memendek, memadat, dan menebal atau kondensasi menjadi kromosom. Yang kedua, membran inti dan nukleus atau anak inti menghilang atau melebur. Yang ketiga, tiap sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang gelendong atau spindle. Yang keempat, kromosom yang telah menduplikasikan diri terdiri atas kromatid saudara. Saya Azhara Dwi Jamil ingin memaparkan sedikit materi tentang metafase dan anafase. Pada tahap pertama ini ada tahap metafase yang dimana mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom. Sehingga metafase kromosom ditandai dengan berposisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis eukator. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada kin atau core pada kromosom. Metafase sendiri ini juga ditandai oleh kromosom berbaris atau berjajar di bidang ekuator, bidang pembelahan. Pada tahap anafase adalah tahap yang dimana benang spindle menempel pada kinetokromosom
dan menyebabkan kromatit bersaudara pada anafase. Dan pada tahap ini, anafase juga ditandai dengan kromatit berpisah dan bergerak menuju masing-masing kutub sentriol. Anafase ditandai oleh kromatit berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Baik, selanjutnya saya Medina Imeldaros akan menjelaskan tahap telofase dan sitokinesis. Pada tahap telofase, kromat bersaudara akan sampai dikepuk dan terlepas dari benang sendiri, lalu kromatin akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu, akan terbentuk kembali nukleus serta dinding nukleus di setiap kutub. Selanjutnya, tahap sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menemukan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya kedua kutub dan menghasilkan cakar netral. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan terpisahnya kedua kutub, menghasilkan sel anakan. Pada tahap telofase, ditandai oleh kromatit sudah sampai di kutub berlawanan, terjadi invaginasi atau pelekukan ke arah dalam pada membran plasma dan sitokinesis atau pemisahan sitoplasma hingga sel terbelah dua. Benang gelondong menghilang, nukleus dan membran inti terbentuk lagi, dan kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, mitosis merupakan suatu pembelahan sel yang melalui beberapa tahap, profase, metafase, anafase, dan telofase, yang bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan semoga ilmu yang kami paparkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.